Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu kelompok radikal dalam masyarakat Yahudi abad pertama, yaitu kelompok Zelot. Berbeda dengan orang Farisi yang fokus pada Taurat, Saduki yang berpusat pada Bait Allah, atau Herodian yang mendukung pemerintahan Romawi. Kaum Zelot dikenal sebagai kaum nasionalis dan pejuang kemerdekaan. Mereka yakin bahwa Israel hanya boleh diperintah oleh Allah, bukan oleh Kaisar Romawi. Siapakah orang Zelot itu? Mengapa mereka begitu membenci Romawi? Apakah mereka terlibat dalam pemberontakan? Dan bagaimana hubungan mereka dengan Yesus dan para murid Yesus? Kata Zelot berasal dari bahasa Yunani zelotes, yang berarti orang yang bersemangat atau orang yang cemburu bagi Allah. Nama ini menggambarkan semangat mereka untuk mempertahankan kehormatan Allah dan kemerdekaan Israel. Mereka percaya bahwa hanya Allah yang layak menjadi raja atas Israel. Karena itu mereka menolak dominasi Romawi dan menganggap pembayaran pajak kepada kaisar sebagai bentuk penyerahan diri kepada penguasa kafir. Setelah wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, bangsa Yahudi mengalami berbagai tekanan seperti pajak yang berat, kehadiran tentara Romawi, campur tangan politik asing, penghinaan terhadap identitas Yahudi. Banyak orang Yahudi berharap Mesias akan datang sebagai raja pejuang yang membebaskan Israel dari penjajahan. Dalam suasana inilah gerakan Zelot mulai berkembang. Awal mula gerakan ini sering dikaitkan dengan Yudas orang Galilea atau Yudas dari Gamala pada sekitar tahun 6 Masehi. Ketika Romawi melakukan sensus untuk penarikan pajak, Yudas mengobarkan perlawanan. Ia mengajarkan bahwa membayar pajak kepada Roma berarti mengakui kaisar sebagai tuan. Menurutnya, Israel hanya memiliki satu tuan, yaitu Allah. Walaupun pemberontakan itu gagal, semangatnya terus hidup dan melahirkan gerakan Zelot. Orang Zelot bukan komunitas tertutup seperti Esseni. Mereka hidup di tengah masyarakat dan aktif menggerakkan perlawanan. Anggota mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, terutama rakyat yang merasa tertindas. Mereka terkenal karena semangat nasionalisme, keberanian berperang, kesiapan mati demi kemerdekaan, dan kebencian mereka terhadap penjajah. Tradisi dan praktik Zelot. Yang pertama, semangat perjuangan. Mereka memandang perjuangan melawan Romawi sebagai tugas suci. Yang kedua, kesetiaan kepada Taurat. Mereka tetap memegang identitas Yahudi dan menghormati hukum Taurat. Ketiga, penolakan terhadap pengaruh asing. Mereka menentang budaya dan kekuasaan yang dianggap merusak kemurnian Israel. Ada beberapa teologi penting dan ajaran dari kelompok Zelot. Yang pertama, Allah adalah Raja Israel. Ini adalah keyakinan utama mereka. Mereka mengutip sejarah Israel bahwa bangsa itu dipimpin oleh Allah. Yang kedua, kemerdekaan adalah kehendak Allah. Menurut mereka, penjajahan Romawi bertentangan dengan kehendak Allah. Yang ketiga, Mesias sebagai pembebas politik. Banyak kaum Zelot berharap Mesias akan memimpin perang melawan Romawi. Karena itu sebagian orang sulit menerima Yesus yang datang dengan jalan damai. Yang keempat, kesediaan berkorban. Mereka rela menderita bahkan mati demi kemerdekaan bangsa.
Mari kita lihat beberapa catatan dalam Perjanjian Baru tentang kelompok Zelot. Yang pertama, Simon orang Zelot. Salah satu dari 12 murid Yesus adalah Simon orang Zelot. Ini menunjukkan bahwa Yesus memanggil orang dari berbagai latar belakang. Bayangkan, dalam kelompok murid Yesus ada Simon orang Zelot yang anti Romawi dan Matius yang pernah bekerja untuk sistem pajak Romawi. Yang kedua, harapan politik terhadap Yesus. Banyak orang berharap Yesus akan menjadi pemimpin revolusi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka berseru Hosana. Sebagian berharap ia segera mendirikan kerajaan politik Israel. Namun Yesus datang membawa kerajaan Allah, bukan pemberontakan bersenjata. Yang ketiga, pertanyaan tentang pajak. Pertanyaan tentang pajak sangat sensitif bagi orang Zelot. Ketika Yesus ditanya apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar, ia menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini berbeda dari semangat Zelot yang menolak pajak kepada Romawi. Puncak gerakan Zelot terjadi pada tahun 66 Masehi. Mereka memimpin pemberontakan besar melawan Romawi. Pada awalnya mereka berhasil merebut Yerusalem. Namun Romawi kemudian mengirimkan pasukan besar di bawah Jenderal Titus. Pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Peristiwa ini menjadi tragedi besar bagi bangsa Yahudi. Sebagian kelompok Zelot bertahan di benteng Masada. Ketika Romawi berhasil menembus benteng pada tahun 73 Masehi, banyak dari mereka memilih mati daripada menyerah. Benteng Masada kemudian menjadi simbol semangat perlawanan Yahudi. Jadi orang Zelot adalah kelompok Yahudi yang bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Israel dari kekuasaan Romawi. Mereka menolak dominasi asing dan berharap Mesias akan menjadi pembebas politik. Dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak mengikuti jalan kekerasan yang diharapkan banyak orang. Ia membawa kerajaan yang mengubah hati manusia. Sekian saja pembahasan tentang kelompok Zelot. Akhirnya, mari kita warnai dunia dengan pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.